Kembali lagi dalam siaran pendidikan interaktif bedah kisi-kisi persiapan ujian nasional diperuntukkan untuk adik-adik yang berada di sekolah dasar. Dan masih bersama saya Kak Asih Mohtar dan juga Bapak Wahyu Hartanto Jati. Beliau mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD Madania Bogor. Yuk adik-adik, ini adalah segmen kedua. Masih banyak waktu kesempatan untuk adik-adik langsung bertanya kepada Pak Wahyu. Silahkan bertanya melalui line telepon bebas pulsa, melalui SMS dan juga melalui Facebook. Pak Wahyu, di segmen kedua ini kita sepertinya bisa masuk untuk pada soal yang kedua ya. Kedua, betul Kak Asti. Silakan Pak Wahyu. Oke, terima kasih. Jadi kita langsung pada soal yang kedua, kita bahas bersama ya. Ini ada satu paragraf. Baik. Tolong diperhatikan. Hidup sejahtera adalah dambaan setiap manusia. Demikian pula dengan Pak Rudi yang kami wawancarai. Sehari-harinya Pak Rudi bekerja sebagai pengojek perahu. Beliau bekerja dari pagi hingga malam. Pendapatan beliau rata-rata Rp30.000 setiap hari. Uang itulah yang digunakan untuk biaya sekolah anak-anaknya, termasuk biaya hidup sehari-hari. Meskipun penghasilannya pas-pasan, tetapi ia tetap mendahulukan pendidikan anak-anaknya. Ia ingin kehidupan anak-anaknya kelak lebih sejahtera daripada kehidupannya saat ini. Ya. Oke, itu paragrafnya. Kemudian yang ditanyakan adalah kalimat utama pada paragraf tersebut adalah apakah A, beliau bekerja dari pagi hingga malam, B, hidup sejahtera adalah dambaan setiap manusia, C, Pak Rudi bekerja sebagai pengojek perahu, dan D, pendapatan Pak Rudi rata-rata Rp30.000 sehari. Ya. Dan kita lihat bersama di sini yang menjadi kalimat utamanya adalah hidup sejahtera adalah dambaan setiap manusia. Baik. Jadi ilustrasinya demikian. Hidup sejahtera adalah dambaan setiap manusia. Ya. Banyak orang, semua orang, setiap manusia menginginkan kesejahteraan itu. Nah, demikian pula. Nah, ini demikian pula Pak Rudi dan selanjutnya ini merupakan contoh dari dambaan hidup sejahtera setiap orang. Jadi yang memperjelas kalimat utama di sini adalah contohnya kehidupan Pak Rudi, ya, yang telah diwawancarai. Pekerjaannya seperti apa, bekerjanya dari kapan, pendapatan dan lain sebagainya. Sama seperti contoh soal yang pertama ya, ada di awal paragraf ya kalimat utamanya. Baik Pak Wahyu, sekarang ini sebelum kita masuk membahas soal berikutnya, kita menerima pertanyaan terlebih dahulu melalui line telepon bebas pulsa dari Televisi Edukasi. Halo, dari siapa dan di mana? Dengan Ryan di Bandung. Halo Ryan di Bandung, apa kabar? Silakan pertanyaannya Ryan. Jelaskan mengapa kalimat utama dalam satu paragraf bisa terletaknya di tempat yang tidak tentu, kadang di depan, kadang di belakang, atau bahkan kadang di tengah-tengah. Baik, sudah ditangkap maksud pertanyaan dari Ryan. Terima kasih atas teleponnya ya. Mengapa kalimat utama dalam sebuah paragraf itu letaknya bisa di berbagai tempat yang tidak menentu, bisa di awal, di tengah, di akhir dan sebagainya. Silakan dijelaskan. Terima kasih untuk Ryan ya. Letak paragraf di sini, letak kalimat utama, pada tiap paragraf itu bisa di awal, di akhir, di tengah, atau bahkan di awal dan di akhir. Ini berkaitan dengan cara kita bernalar ya. Ada kalanya kita menyampaikan rincian terlebih dahulu ya, baru pernyataannya, ya, kesimpulannya di akhir. Pernyataan umumnya di akhir, itu berarti paragraf induktif. Atau kita ingin menyampaikan pernyataan terlebih dahulu. Ya, ini berkaitan dengan cara bernalar kita. Ingin kita menyatakan bahwa misalnya Jakarta transportasinya sudah katakanlah parah. Kemudian kalimat-kalimat penjelasnya berada di berikutnya. Nah, mengapa itu letak kalimat utama bisa di awal, di akhir, di tengah, atau awal dan akhir? Baik. Ya, Ryan di Bandung, pertanyaan kamu sudah dijawab oleh Bapak Wahyu Hartanto Jati, dan sekarang ini kami masih mengundang partisipasi dari adik-adik yang lain ya, yang duduk di sekolah dasar. Silahkan langsung bertanya kepada Pak Wahyu, tentunya dengan cara menelpon line telepon bebas pulsa kami melalui SMS dan juga melalui Facebook. Kita lanjut lagi membahas soal berikutnya. Tapi sebelumnya Pak Wahyu, kalau hari ini kita membahas beberapa soal, kira-kira kemungkinan soal-soal ini akan keluar di ujian nasional berapa persen? Ya, ragam atau indikator untuk kalimat utama ini
merupakan soal wajib, jadi 100% akan keluar, tetapi jumlah soalnya selama ini rata-rata kisarannya 3-4 soal yang dikeluarkan untuk dari UN per UN dari tahun ke tahun kurang lebih. Gitu. Oke, berarti sudah bisa dipastikan bahwa adik-adik harus menguasai ya bagaimana cara menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Oke, sekarang ini kita lanjut pembahasan soal berikutnya, Pak Wahyu, silakan. Mau saya bantu baca? Silakan. Ya, soal ketiga ya. Pak Jody dan anaknya termasuk perajin yang ulet. Mereka mampu mengubah ban mobil bekas menjadi barang berharga seperti ember dan tali. Bahan bakunya pun mudah didapat dan tidak terlalu mahal. Untuk menjualnya tidak terlalu sulit sebab kebanyakan pembeli datang sendiri ke tempat Pak Jody. Hasil penjualannya cukup lumayan. Pak Jody dapat menghidupi keluarganya. Oke, jadi ini tentang kehidupan Pak Jody ya. Kita lihat apa yang ditanyakan, kalimat utama ya. Kalimat utama pada wacana di atas adalah A. Pak Jody dan anaknya termasuk pengrajin yang ulet. B. Bahan bakunya pun mudah didapat dan tidak terlalu mahal. C. Para pembeli datang sendiri ke tempat Pak Jody. Ataukah D. Pak Jody dapat menghidupi keluarganya ya. Kalian bisa menjawabnya tentunya jawabannya adalah yang A, Pak Jody dan anaknya termasuk pengrajin yang ulet. Ya. Mungkin bisa dijelaskan mengapa pilihan jawabannya adalah yang A, Pak? Oke, jadi digambarkan di sini Pak Jody dan anaknya ini pengrajin yang ulet. Uletnya seperti apa? Mereka, Pak Jody dan anaknya ini mampu mengubah ban mobil bekas menjadi barang-barang berharga. Kemudian ini barang berharga ini diambil dari mana bahan bakunya, kemudian dijelaskan, kemudian penjualannya bagaimana, kemudian selama ini pembelinya datang ke tempat Pak Jody. Kemudian baru penghasilannya ini cukup lumayan, bisa untuk menghidupi keluarganya. Seperti itu. Baik. Oke, sudah 3 contoh soal diberikan dan jangan khawatir, kita akan masuk pada contoh soal yang keempat ya Pak ya. Mau saya bantu lagi Pak? Oke, silakan. Ya. Contoh soal yang keempat adalah zaman dahulu orang berpergian ke suatu tempat memerlukan waktu yang cukup lama. Jarak yang seharusnya ditempuh dalam beberapa hari mereka tempuh berminggu-minggu. Jarak yang ditempuh dalam waktu sebulan mereka tempuh dalam 1 tahun. Keterlambatan ini terjadi karena mereka menggunakan alat transportasi yang sederhana seperti kuda, rakit, dan lain-lain. Oke. Oke. Yang ditanyakan pada paragraf ini ya adalah kalimat utama ya. Kalimat utama pada paragraf di atas adalah ya. A. Zaman dahulu orang bepergian ke suatu tempat memerlukan waktu yang cukup lama. B. Jarak yang seharusnya ditempuh dalam beberapa hari mereka tempuh berminggu-minggu. C. Jarak yang seharusnya ditempuh dalam 1 bulan mereka tempuh dalam 1 tahun. D. Keterlambatan ini terjadi karena mereka menggunakan alat transportasi yang sederhana seperti kuda, rakit, dan lain-lainnya. Ya, oke. Dan jawabannya, adalah A. Zaman dahulu orang bepergian ke suatu tempat memerlukan waktu yang cukup lama. Ya. Jadi berarti, masih kalimat utamanya terletak di awal ya? Paragraf ya. Oke. Iya. Ini sudah ada 4 soal yang ditanyakan dan jawabannya adalah kalimat utama itu ada di awal paragraf. Oke. Tapi nanti kemungkinan variasinya bisa berbeda ya, tidak hanya di awal paragraf saja. Kecenderungan terbesarnya ya, itu soal-soal untuk SD ataupun SMP, itu kalimat-kalimat utamanya berada di awal. Dan itu paragraf-paragraf deduktif. Nanti baru tingkat SMA itu akhir diperkenalkan. Seperti itu. Tapi jadi, tetap adik-adik harus bisa menguasai membedakan ya untuk memilih deduktif dan induktif. Pada kalimat utama inilah yang menjadi kendali paragraf tadi, ya. Jadi menjadi pokok pembahasan, pokok pembicaraan paragraf tersebut, ya. Seperti itu. Baik.
Oke, adik-adik masih ditunggu partisipasinya, langsung bertanya nih kepada Bapak Wahyo Hartanto Jati melalui line telepon bebas pulsa kami, SMS dan juga Facebook. Ingat nanti pada segmen terakhir kami akan menggelar kuis kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Silakan kumpulkan pertanyaannya, tapi kami akan menerima dan membahas pertanyaan tersebut tentunya setelah yang berikut ini, karena siaran pendidikan interaktif berkisi-kisi persiapan ujian nasional sekolah dasar akan segera kembali sesaat lagi.